Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Beni Astopakarti, NIM 1901514445 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Untuk mengetahui penjelasannya, simak video berikut. OSI dan TCP. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer, sedangkan TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Lalu perbedaan OSI dan TCP. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu cycle layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. Semua standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP hanya bisa didapatkan secara percuma atau gratis dari berbagai situs di internet, sedangkan pada OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya di situs pada internet yang menyediakan standar tersebut. Pada OSI layer, dia mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dia miliki, sedangkan pada TCP layer, dia mengembangkan modelnya setelah melewati tahap-tahap dan telah diimplementasikan. TCP layer mengkombinasikan antara presentation layer dengan session layer dalam satu application layer. TCP dirancang lebih sederhana daripada OSI layer yang hanya memiliki 4 layer saja. TCP layer dirancang lebih kredibel karena protokolnya dan tak ada network yang dibangun oleh protokol OSI. TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah dua mata koin yang berbeda karena mereka memiliki ciri-ciri yang tidak terikat satu sama lain. Seperti TCP yang memiliki karakteristik connection oriented, reliable, segment sequencing, retransmission, handshake, dan acknowledge yang memiliki contoh email, file sharing, dan download. Sedangkan UDP memiliki karakteristik connectionless, base effort, no sequencing, no retransmission, no handshake, no acknowledgement yang memiliki contoh seperti voice streaming dan video streaming. Jika dia ibaratkan sebagai tukang pos, maka UDP akan mengirimkan barang ke tempat yang akan dituju tanpa mengetahui apakah penerima menerima barang tersebut atau tidak. Sedangkan TCP akan memastikan barang tersebut terkirim ke tempat yang dituju dan penerima menerima barang yang dikirim. Lalu network protokol. Yang pertama ada SLIP, yaitu Serial Line Internet Protocol. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Lalu ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. Lalu ada Telnet, Telecommunication Network, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local network atau juga bisa disebut LAN. Lalu ada File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, protokol perangkat lunak yang memungkinkan semua orang mencari research, organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet ataupun intranet. Lalu ada SSL atau Secure Socket Layer, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 Dismod. Lalu ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, Dedut, dan lain-lain. Lalu ada SSH atau Short Shell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contohnya SSH User
IP server. Lalu ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Lalu ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyertakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Lalu ada Domain Name System atau DNS, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Lalu yang terakhir ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web atau WWW. Lalu ada Registered Port yang memiliki range antara 1024 sampai 49151. Berikut adalah tabel dari Registered Port yang dimulai dari port number 1025 yang menggunakan protokol TCP dan diaplikasikan oleh NFS or IIS or Teradata sampai 3389 yang menggunakan protokol TCP juga dan diaplikasikan oleh Remote Desktop atau RDP. Registered Port dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Yang terakhir ada Well-Known Port atau Reserved Port yang memiliki range antara 0 sampai 1024. Seperti tabel yang di atas, port number dari Well-Known Port dan pengaplikasiannya yang dimulai dari port number 20 yang menggunakan protokol TCP dan diaplikasikan dengan FTP data. Well-Known Port merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA, dan Well-Known Port hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Itu tadi adalah materi yang dapat saya jabarkan mengenai standarisasi jaringan komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.